Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara? Doa dan harapan saya, saudara tetap baik dan terus penuh semangat di dalam berpengharapan kepada Tuhan ya. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita meluangkan waktu, memberikan hati kita untuk diterangi firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman yang kita dengar bekerja dengan leluasa, mengajar, menuntun dan mengubah hidup kita menjadi lebih baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Tuhan, setiap hari kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah di dalam setiap pekerjaan kami, hari lepas hari, Engkau tetap menyertai. Kami mau belajar di dalam firman-Mu untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik seperti yang Tuhan kehendaki. Ajarlah kami Tuhan di dalam firman-Mu, biar kami selalu dalam penuh sukacita melakukan pekerjaan hanya untuk kemuliaan-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 4 April 2023 tertulis dalam kitab Markus 12 ayat 33. Saya akan baca bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Jala makaholongi ibana sian nasa ate-ate, sian nasa roha, dohot sian nasa gogo, uhut makaholongi dongan songon diriniba. Umangat doi sian saluhut akka pelean situtungon nang pelean na asing pe. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak di antara orang Kristen berpikir kalau kita beribadah, kita mengangkatkan pujian, memberikan persembahan, itu adalah bagian untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita menganggap itu sudah cukup. Persembahan yang banyak, pengorbanan yang besar. Di dalam berbagai-bagai pelayanan di tengah-tengah gereja, banyak orang berpikir kalau itu sudah baik dan berkenanlah kepada Allah. Itu semua berkenan kepada Allah jika didorong oleh pengorbanan yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang merendah di hadapan Tuhan. Tetapi banyak sekali kita lihat bahwasanya semuanya puji-pujian, persembahan, pelayanan itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi sering sekali kita pakai untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita habis bernyanyi misalnya, bagaimana tadi kor kami? Kalau seorang pendeta ketika dia telah selesai berkhotbah, dia bertanya, bagaimana khotbah saya? Kena enggak? Menyentuh enggak? Enak enggak? Terkadang orang lebih suka memang mendengar pujian. Pujian itu memang sangat menyenangkan. Padahal perlu kita ketahui saudaraku, ketika kita mendapatkan pujian, itu adalah satu ujian yang berat bagi kita. Bagaimana kita harus mempertahankan kualitas yang terbaik di dalam pelayanan kita. Bagaimana kita menjaga hati kita
untuk tidak bermegah atas segala prestasi yang sudah kita lakukan, atas segala pelayanan yang menurut orang sudah baik kita kerjakan. Tuhan tidak suka dengan persembahan yang demikian. Karena Tuhan bukanlah sosok yang suka disogok oleh kebaikan-kebaikan kita. Tetapi apakah yang disukai oleh Tuhan? Dalam Hosea 6 ayat 6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bagaimanakah kita menyukai kasih setia? Kalau kita menyukai kasih setia, yaitu kasih setia kita kepada Tuhan, maka kita mau melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Bukankah kalau kita memberikan perintah kepada seseorang, lalu orang itu melakukan perintah kita, kita senang bukan? Demikianlah Tuhan. Di dalam perintahnya, Dia mau kita melakukan itu. Lalu kita menyukai dan mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam segala situasi kehidupan kita, kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita sungguh-sungguh mencintai Dia dan tetap percaya kepada Dia. Di dalam renungan kita pada hari ini dikatakan bagaimana Tuhan menginginkan kita di dalam kehidupan, yaitu di mana hukum yang utama dan terutama seperti Yesus Kristus telah melakukannya di dalam kehidupan kita, demikianlah kita harus melakukannya setiap hari. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengatakan mengasihi itu adalah utama dan yang terutama. Jauh lebih utama dari semua korban-korban bakaran, korban sembelihan, persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Yang terkadang kita lakukan hanya karena rutinitas, hanya seremonial belaka. Tuhan tidak mau semua itu kita lakukan dengan maksud menyenangkan hati kita. Saudara, mari kita merenungkan seperti apakah kita mengasihi Tuhan dan seperti apakah kita mengasihi sesama. Sebagai tanda kita mengasihi Tuhan, kita harus menunjukkannya kasih kita kepada sesama manusia. Bagaimana kita mengasihi sesama kita? Sungguh-sungguhlah kita mau berkorban sebagaimana Yesus Kristus yang mau berkorban untuk kita. Kita mau mengasihi sesama kita sebagai tanda kecintaan kita kepada Tuhan. Karena apa yang kita lakukan di dalam kebaikan di bumi ini, itu kita lakukan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk bisa memberikan yang terbaik kepadanya di dalam kasih yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk memberikan yang terbaik bagimu, yaitu mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap pengertian kami dan kekuatan kami. Dan kami pun boleh mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri sendiri. Mampukan kami Tuhan, dan biarlah itu yang boleh kami persembahkan sebagai persembahan yang kudus dan yang harum di hadirat-Mu. Berkati kami hari ini. Mampukan kami untuk melakukan segala pekerjaan baik kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah setiap pekerjaan kami lakukan dengan sukacita, karena kami melakukannya untuk-Mu ya Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu, tetapi biarlah itu hanya menjadi bagian-Mu, dan sukacita damai sejahtera-Mu lah yang menjadi bagian kami, anak-anak yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala aktivitas kami hari ini. Kiranya Engkaulah yang memberkati. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.